kesadaran gitu. Ketika saya sadar betul lahir secara fisik di Bali, dibesarkan dengan tradisi, belajar tentang seni rupa modern, tentang hal-hal yang seni rupa dianggap baru ketika itu gitu. Dan baru saya menyadari pendidikan itu setelah tinggal di Jogja. Di situ juga saya menyadari berarti sebenarnya ada rebutan identitas yang menarik di terdekat saya gitu. Makanya ketika itu terjadi, justru sebagai orang Bali saya harus belajar lagi. Bali itu seperti apa gitu. Sampai sekarang menjadi hal yang menarik dan saya menjadi belajar juga. Ini penting dan saya memutuskan tinggal di Jogja ketika mampu menyelesaikan kuliah, berkat dorongan keluarga juga semua, nggak usah pulang lah, tinggal di Jogja aja gitu. Dan tetap yakin saya punya future di Jogja gitu. Pada titik tertentu istri saya bilang, kamu tidak cocok tinggal di Bali gitu. Kalau kamu tinggal di Bali nanti banyak hal yang mesti banyak bisa dipelajari. Karena tipikal saya adalah tipikal yang mungkin ketika itu lebih suka tantangan gitu. Akhir dengan istri setelah punya anak kita kembali lagi tahun 2003 ke Jogja setelah setahun berusaha tinggal di Bali gitu. Dan menyatakan diri stay sebagai penduduk Jogja. Saya sadar betul bahwa harus ada ruang kedua untuk menerjemahkan pikiran kami dengan bertemunya pemikiran yang di luar dari itu. Berarti harus ada ruang ketiga. Nah, disitulah saya melihat selalu ada energi. Entah di situ saya sebagai pemilik tetap menjadi tamu juga. Bukan owner bisa menentukan hitam atau menentukan semua program, tapi ini harus dipertemukan dengan orang yang punya kepentingan untuk membuat program misalnya di Sangkring. Nah, ada 3 ruang yang mesti dikaji gitu. Nah, ini yang disinilah bertemunya pengetahuan itu yang satu sisi tidak pahami, akhirnya jadi harus memahami gitu. Nah, akhirnya Sangkring salah satu menjadi ruang buat saya, satu tentang belajar bahwa ada kekuatan di luar diri kita. Entah itu di situ kekuatan kebudayaannya, kekuatan seni rupanya, dan kekuatan apa saja. Nah, ketika saya mengawal membangun Sangkring, saya sadar betul dulu bahwa ruang ini harus dibuat. Kalau kita tidak terlibat, berarti kita siap-siap harus, suka nggak suka kita harus vulgar mengatakan kita tersinggir. Kalau kita tidak terlibat dalam konteks politik ruang, kita tidak akan memahami entah terjadi apa nanti. Berarti mengawali dengan istri saya meletakkan dasar adalah bahwa ruang adalah salah satu akomodasi untuk membangun ruang dengan memang dari awal meletakkan fungsi ruangan itu untuk seni rupa dari awal. Bukan membangun rumah untuk galeri, nanti bukan membuat ruko untuk galeri. Memang ini ruangan seni rupa. Nah, dan kita bukan berpikir tentang seperti sprinter kan berpikir short time-nya, secepat-cepatnya. Kita tidak berpikir seperti itu, tapi kita berpikir long time-nya. Karena kalau meletakkan ruangan pada titik dasarnya adalah tujuannya untuk visi yang panjang, kita harus memposisikan ruang itu sebagai sesungguh-sungguhnya ruang seni rupa. Bukan memanfaatkan dalam konteks insidental hal-hal yang gunanya sementara. Kita tidak mau berpikir gitu. Fungsinya adalah untuk future, untuk long time. Saya punya perkembangan itu berdasarkan apa yang saya lakukan kemarin gitu. Masih selinier lah ya, masih segaris gitu. Tapi yang menarik, siapa tahu dari event ini saya akan melakukan loncatan yang lebih besar next-nya, ke depannya. Karena coba ini sebagai salah satu alat
untuk pemicu sebagai apa ya, sebagai pemantik biar saya bisa meloncat nanti untuk program yang lebih baik gitu. Karena saya sadar betul seniman itu butuh proses untuk membangun confidence-nya untuk menuju ke proses berikutnya gitu. Nah, pekerja seni rupa itu selalu ada titik-titik lemah gitu ya, titik-titik merasa tidak mampu melakukan apa-apa gitu. Nah, ada challenge ini, otomatis siapa tahu bisa memberi semangat baru untuk melakukan hal-hal yang baru ke depan gitu. Dalam pemilihan judul pun saya merasakan betul ambang dunia kreativitas itu selalu ada titik-titik lemah gitu. Nah, ke titik lemah itu akhirnya untuk menjadi pemancing untuk bisa berkarya lagi itu butuh hal-hal pancingan yang lain. Salah satunya adalah proses kreatif saya mulai dari bengkel gitu. Dengan entah hubungannya dengan otomotif pertama, tapi hobi ini berkembang ke pemahaman kenapa saya tidak membuat karya 3 dimensi dengan ini, dengan alat-alat yang saya miliki di studio, di bengkel saya. Nah, disitulah kemuncul kesadaran itu untuk menyatakan bahwa coba kita sampaikan bahasa saya ini, bahasa karya seni rupa saya ini ke publik dengan cara membuat karya 3 dimensi. Nah, ini yang menarik dari salah satu program ditawarkan oleh Latar, bahwa saya bisa menampilkan apa yang saya lakukan sebagai salah satu jalan keluar dari dunia kreatif saya untuk memancing ke depannya saya bisa melakukan loncatan yang lebih besar untuk dunia kreatif saya dalam konteks pemahaman, bisa aja pemahaman bahan baru nanti, pemahaman hal-hal yang baru gitu untuk kedepannya gitu. Ini menjadi studi saya tentang pemahaman terhadap diri juga. Manusia itu kadang-kadang tidak selalu kuat, stabil atau apa gitu. Ternyata ada titik-titik tertentu. Oh, kalau dalam konteks seperti naik gunung tuh, oh ada fase turun, oh ada fase naik lagi. Ternyata semua itu sebagai hal yang sangat manusiawi gitu. Dan kita coba menariknya ke hal-hal kita dunia hasil karya seni rupa itu tidak bisa juga kita pungkiri itu dari permasalahan individunya masing-masing gitu. Nah, ini yang saya merasa sangat tertantang ya dengan kesempatan ini gitu. Dan bagaimanapun ini menjadi catatan penting buat saya untuk melakukan terobosan yang baru nanti. Gitu.